menindaklanjuti permasalahan kami menerima laporan atau tembusan dari kegiatan musyawarah yang dilakukan di lapangan tadi malam atau pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di lokasi RT 0102. Dari kami menginginkan bahwa untuk masalah waktu di antara pukul 00 sampai pukul 07 mohon dengan hormat kepada perusahaan untuk armada yang dilalui jangan sampai ada pengangkutan baik keperluan atau logistik ganda. Kenapa? Kami sangat keberatan karena kami ingin istirahat dengan nyaman. Di antara batas waktu tersebut yaitu dari pukul 00 sampai 07 dengan alasan kami supaya istirahat nyaman, dan untuk 07 itu anak-anak kami bahkan pengusaha pun memakai kendaraan. Jadi kami mohon kepada pihak perusahaan supaya mematuhi atau jangan sampai mengusik kenyamanan kami untuk istirahat. Itu saja. Nah, mewakili warga RT 01 RW 02 di mana tadi malam telah mengadakan pertemuan, yaitu hasil dari pertemuan itu adalah suaranya tidak mengizinkan untuk dilalui oleh perusahaan ataupun kegiatan usaha ternak ayam yang berada di lokasi RT 02 RW 02 atau Kampung Cinangga. Mengapa? Pertama, sama kita tidak mendapatkan kenyamanan. Kedua, mungkin jalan juga itu bakal rusak. Ketiga, tidak adanya koordinasi, sosialisasi dan dilibatkan dalam permusyawaratan sebelumnya. Kami sehingga merasa seolah-olah tidak dimanusiakan secara manusia, gitu suaranya. Apakah kami ini warga di sini itu dianggap hutan? Nah, suaranya begitu. Kenapa tidak ada koordinasi, sosialisasi kepada warga yang menjadi lintasan kegiatan usaha tersebut? Makanya dengan demikian, permintaan dari warga RT 01 dan RT 04 RW 02 untuk menghentikan kegiatan lewat jalur dari jalan raya ke dalam, karena itu jalan desa dan armada yang digunakan itu sepertinya kurang layak untuk dilalui ukuran truk-truk besar seperti itu. Demikian, Bapak yang menambahkan suara seperti itulah yang kita nilai. Itu hanya saya mau nyambung lidah dari warga semuanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Dan yang namahan di RT 0102 Pak Dodo, Pak Boy, mungkin namahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa khususnya bagi warga lingkungan RT 01 RW 02 bahwa adanya perusahaan di lingkungan Cinangga ya, sebenarnya mungkin untuk warga RT 01 RW 02 dibukanya usaha sebenarnya bagi kami welcome saja, boleh saja, dengan catatan seperti tadi telah diungkapkan oleh Kang Haji, adanya koordinasi, adanya sosialisasi,
bahkan bila perlu adanya permohonan dilibatkan dalam perizinan lokasi dalam bentuk mungkin apakah itu dalam bentuk permohonan tanda tangan untuk pembelian usaha tersebut, karena ini menyangkut mungkin perusahaan ini kan perusahaan besar, apalagi seperti pada waktu malam kami telah mendengar dari pihak perwakilan dari perusahaan bahwa perusahaan ini bukan perusahaan kemitraan dengan perusahaan Java. Java boleh sebagaimana kita ketahui salah satu perusahaan peternakan dan bahkan yang boleh dikatakan perusahaan bonafit besar. Nah, untuk itu kaitannya dengan permohonan izin, baik itu untuk lingkungan di Cinangka, lingkungan kerajaan kami termasuk RT 02 tadi, ini mungkin untuk jadi acuan perizinan nantinya bukan hanya izin lokasi di lingkungan di tingkat desa, bahkan mungkin ini nantinya permohonan izin ke kecamatan bahkan ke kabupaten, badan perizinan terpadu. Karena ini kaitannya, apalagi kalau dilihat dari kapasitas atau populasi jumlah ternak yang dipelihara. Kenapa kaitannya untuk peternakan, apalagi jumlah populasinya sudah lebih dari 100.000, ini perlu pada waktu pendirian, bahkan perlu pada saat dibangun itu ada plang atau pamanama. Kalau nama perusahaannya apa, itu rata-rata kalau misalkan ini kalau populasinya bahkan lebih dari 100 itu biasanya PT. Nah, mungkin masyarakat di sini kan bertanya-tanya, ini perusahaan ini perusahaan namanya PT-nya apa? Selanjutnya apabila perizinannya lengkap, termasuk kami mungkin untuk lingkungan, baik itu yang terkena jalur lintasan, apalagi termasuk di lingkungan di mana tempat perusahaan itu berdiri, ya, mungkin izin-izinnya perlu diketuk untuk semua lingkungan yang terlibat. Itu. Yang kedua, tadi telah disampaikan dengan sekarang telah beroperasinya perusahaan ini, mungkin perlu dibuat suatu komitmen atau perjanjian atau MOU untuk semua lintasan, baik itu lokasi di mana tempat perusahaan itu berdiri, termasuk yang terkena lintasan, yaitu izin lintasan penggunaan jalan. Nah, apalagi ini perusahaan besar, kaitannya dengan sarana dan prasarana, baik itu jalan, termasuk tadi untuk kenyamanan para warga, untuk waktu atau time operasinya. Nah, untuk itu kami perlu dan kami mengharapkan kontribusi atau sumbangsi dari perusahaan. Kalau misalkan melintas di jalur ini, kalau ada kesepakatan, pertama sarana jalan. Nah, kesanggupannya nanti kontribusi yang akan diberikan, misalkan karena ini operasionalnya mungkin, apalagi harapan perusahaan ini panjang gitu ya. Nah, apa yang akan diberikan, tanggung jawabnya seperti apa gitu. Iya. Dan itu dibuat hitam di atas putih, disaksikan dan disetujui oleh warga. Contohnya sambungkan, misalkan ini jalan misalkan rusak atau ada yang misalnya rusak atau gimana, nah itu harus ada sambungan untuk memperbaiki. Jangan sampai nanti istilahnya, apalagi itu kalau misalkan kalau lihat dari tonase ya, kapasitas daya angkut dengan kekuatan jalan, ini kan jalan-jalan desa. Jangan sampai nanti istilahnya kalau tidak ada MOU yang jelas, biasanya perusahaan kalau misalnya ini satu sih boleh-boleh saja gitu ya.
Tapi kalau misalkan tidak ada hitam di atas putih, nanti kami gimana kalau jalan pusat, jangan sampai membebankan ke pemerintah desa terus. Iya. Apalagi kaitannya, apalagi perusahaan peternakan, kaitannya dengan polusi udara, bau, lalat nantinya. Sekarang mungkin ini masih baru. Sekarang masih baru Pak. Nanti lama-kelamaan, walaupun ini sistem perusahaan ini mungkin udah sistem apakah itu sistem modern atau modern dengan sistem closed house gitu ya, sistem tertutup. Tapi yang namanya peternakan, ya, jangan sampai suatu saat nanti kalau tidak ada ketentuan yang jelas, lingkungan kami menjadi tidak nyaman, baik itu dari polusi suara, apalagi nanti dengan polusi apa semacam lalat gitu ya di rumah kita. Biasanya apalagi kalau ada yang pesta atau hajatan tuh jangan sampai banyak lalat, akhirnya istilah kesehatan kita terganggu. Nah itu. Ya. Yang berikutnya, apalagi kalau nanti kalau misalkan ada kesepakatan, kami yang termasuk lintasan, ya mungkin ada kompensasi. Apa sih kompensasinya? Baik itu untuk warga, baik itu untuk sarana peribadatan, baik itu untuk pemuda. Iya. Betul. Perhatikan, termasuk berdirinya perusahaan ini harus ada kejelasan dan sifat yang mutualisme istilahnya, menguntungkan bagi warga desa Baikambang. Entah itu berdirinya perusahaan, yang minimal kita istilahnya rekrutan tenaga kerja yang jauh-jauh, manfaatkan warga lokal. Betul. Jangan sampai kita adanya berdirinya perusahaan, ya, berdirinya perusahaan, orang kita hanya melihat dan menonton, bahkan hanya kebagian pencemarannya doang gitu. Yang berikutnya termasuk tadi telah disebutkan kompensasi, bukan hanya warga ya, warga yang dimana perusahaan itu berdiri, termasuk yang terkena kelintasan, mungkin termasuk bagi aparatur pemerintahan desa. Kontribusinya apa sih gitu, supaya masyarakat di sini selain pemerintahannya mendapatkan istilahnya income atau kesejahteraan, termasuk warganya juga disejahterakan. Nah itu kami terus terang mendukung berdirinya perusahaan, karena tanpa adanya perusahaan di suatu daerah atau di suatu desa, mana mungkin daerah kita ini akan maju. Tapi majunya jangan hanya maju perusahaannya doang, desa juga harus maju. Nah itu mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada yang salah, itu mungkin dari saya ya, dan minta maaf, baik itu untuk pemerintahan desa, termasuk kepada pihak perusahaan atau yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit dengan hasil waktu semalam ada musyawarah tidak jauh berbeda tadi dengan Kang Haji berbicara masalah perizinan lingkungan, lintasan, ayatnya juga sama. Hanya mungkin ini miskomunikasi apa yang dikatakan tadi dengan Pak Lurah. Kalau warga masyarakat awalnya diajak musyawarah tidak akan seperti sekarang Pak Lurah. Nah, tadi ini satu kelengahan yang perlu kita ketahui. Terus yang kedua, kalau seperti ini, karena tadi masyarakat ada masukan terus tegau lamun cek bahasa Sunda tegau sare ya kumaha yang kumaha. Nah, seandainya nanti ada lagi perusahaan datang, baik itu perusahaan apa saja, ketika izin seperti ini, oh mudah sekali, akhirnya berebut ke kita. Apa yang dikatakan Ayadi, memang kalau tidak ada perusahaan yang berkembang di desa kita tidak maju. Jadi ya alangkah baiknya silakan apa yang dikatakan Ayadi tadi itu, kalau memang mau kompensasi apa, kontribusi apa, yang penting warga masyarakat juga bisa sejahtera. Ya. Jangan sampai nanti muncul isu-isu yang menyesatkan kepada warga, akhirnya terjadi gontok-gontokan. Itu yang tidak kami harapkan. Ya, untuk sementara itu saja. Assalamualaikum. Dulu kapal RT dari Angkatila
Lalu kalau nggak ada kan itu kan Jadi apa? kita semua yang mulai tiga ada Saya semua. yang tapi aman Jadi tanah lanjut jadinya. Kadang tuh baca kadang nggak punya ada air. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya sudah disampaikan waktu pas malam Pak Lurah, karena kan saya juga hadir waktu pas malam itu. Jadi masukan-masukan dari warga itu sudah tertampung sama saya semua. Tadi pun terus terang saya langsung sampaikan pagi tadi langsung saya sampaikan ke pemilik kandang terkait apa yang terjadi di lapangan itu sudah disampaikan. Jujur dari pemilik kandang itu langsung memberikan ke saya atau hak prerogatif atau keputusan yang ada di sini diserahkan ke kami yang ada di sini untuk perwakilan. Jadi apapun kiranya yang tadi Pak siapa itu Pak Yadi bahasa mutualisme itu bisa terjadi, mudah-mudahan bisa terjadi. Jadi ya kayak semalam kami kembalikan kembali kira-kira seperti apa kebijakannya biar dari warga juga merasakan, kami pun bisa berjalan. Tapi karena semalam tidak ada keputusan, makanya diadakan kembali musyawarah. Seperti itu Pak Lurah. Kalau untuk selebihnya sih saya kembalikan kembali, karena jujur Bapak-bapak, bukan kami menuntut atau menekan, sekedar informasi saja. Memang besok kami ada masuk ayam, makanya saya langsung menanyakan ke Pak Lurah atau meminta saran ke Pak Lurah seperti apa untuk hasilnya gitu. Makanya jadi pertemuan. Mungkin seperti itu. Tambahan kan? Oke, siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa telah meluangkan waktu menyiapkan tempat untuk kami berbicara dengan masyarakat dari 02. Memang pada awalnya Pak, saya cerita dari awal saja ya. Biar tidak ada kesalahpahaman ke semuanya. Kami coba, saya orang dari Kambang, saya orang sini. Saya coba untuk bawa pengusaha ke sini itu supaya desa kita maju. Dan kami tidak mau semena-mena juga kepada masyarakat. Tidak mau semena-mena, sama sekali. Supaya desa kita ini berkembang dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Saat kita bahas masalah izin lokasi untuk peternakan. Untuk izin sampai ke Pemda, izin awal Pak ya, kita hanya membutuhkan tanda tangan itu cuma 30 syarat untuk menuju ke Pemda atau kecamatan, bukan semuanya. Memang di jalur sudah pernah kami bicarakan, pasti ada kompensasi. Jalan pun pasti ada kompensasi. Pusat, bagaimana kita perbaikan? Kita menjabat politik, kita laksanakan, boleh, tidak masalah. Yang penting kita sama-sama. Kata Yadi tadi, kita saling bekerja sama. Usaha untung, perusahaan untung, masyarakat juga diuntungkan. Semuanya akhirnya diuntungkan semuanya. Tidak ada yang dirugikan. Ini kan awal. Memang di desa mereka ini awal ada perusahaan Pak.
Saya sudah mendalamkan di 4 kecamatan. Hal seperti ini kita rapat wajar. Kita supaya enak semuanya. Kita nganjuk. Gimana kemauan warga, gimana kemauan perusahaan, ayo kita rapatkan bareng-bareng. Supaya ada titik temu. Jadi tidak ada kendala dari tokohnya, dari pemudanya. Kita bersinergi. Mungkin perusahaan itu baru satu, mungkin akan saya bawa lagi satu. Atau berapa lagi masalah. Yang penting bermasyarakat untuk semuanya. Kami sudah menjalankan di beberapa desa. Ada untuk musola, ada untuk jalan, ada. Tapi kita bersabar. Kami akan bertanggung jawab. Saya mohon ke Pak Lurah waktu itu, saya akan bertanggung jawab. Saya yang bawa ke sini. Ada jalan yang rusak, silakan lapor. Kami perbaiki. Makanya jalan ke bawah itu kita lebarkan. Kurang lebar kita beli juga nggak apa-apa. Mungkin kita beli juga Pak. Untuk kita lebarkan. Untuk jalan dari depan ini kita sudah bicarakan ke Pak Lurah sama kami. Apabila terjadi kerusakan, itu Pak Yadi mungkin kita sampaikan ke masyarakat juga biar beliau tahu. Untuk kedepannya itu loh Pak, CSR kami akan kami gunakan untuk warga sekitar. Mohon maaf untuk RT 02 atau RT 03. Waktu itu kita tidak undang untuk masalah izin, karena izin untuk lokasi itu hanya di lokasi tersebut. Tapi kami sudah membicarakan untuk izin lintas, itu sudah kami bahas, dan itu hak-hak sebenarnya sudah ada. Kami salurkan kemana ini hak? Ada, hak lintas itu ada. Dari pengambilan sampai ke ujung sini itu ada. Kami serahkan kemana? Ada Pak. Saat ini ada. Sampaikan kemana? Dibagi berapa RT? Diserahkan ke siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau untuk masalah jalan, kami akan bicara sama kita. Kami sudah berbicara. Ibaratkan begini Pak, kita sampel saja. UHAMKA membangun, apakah di sini diikutkan? Saya di UHAMKA saya juga membangun. Tidak. Kita saling mengerti. Kita juga ingin belajar. Saya coba perusahaan ini transparan kepada semua masyarakat. Ini loh begini, ini loh begini. Ayo kita bicarakan dengan baik-baik, dengan dini kita selesaikan dengan baik seperti kayak ini. Saya terima kasih banyak dengan tokoh masyarakat, Pak Lurah dan semuanya. Ya, mungkin gitu Pak Lurah, tambahan kami dari perusahaan, kami tidak mau merugikan masyarakat. Intinya di situ, kami mau bekerja sama bareng-bareng. Di situ Pak Lurah. Mungkin terima kasih, ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui juga di sipil lurah itu sebuah makan gitu meren perasaan tak mah Kata Pak Lurah kan? jadi dia Pak jujur ya Pak disebut kelemahan malah, tapi di dia para pihak pelaku pengusaha itu sudah melaksanakan di wilayah-wilayah lain, di desa ataupun kecamatan lain. Lalu orang pakai sakar kurang disebut pungli dilaporkan dari nama teh. Oke lah orang udah perdes, tapi harus sesuai. Pak punten jujur ya Pak. Mungkin bisa disaksikan pelaku usaha. Sekali panen ya desa di ber 1,5 juta. Boro-boro Pak RT uang wilayah, ini mah RT wilayah. Anu aya lokasi di lokasi RT RW kadus pilu. Salah satunya untuk mempotensikan memprioritaskan tenaga kerja yang ada di lapangan atau wilayah. Kedua, pertanggungjawaban masalah jalan itu sudah disampaikan.
termasuk kompensasi dan kontribusinya. Itu. Karena di situ ada parkir di lokasi, parkir jalur. Nah, untuk di wilayah RT 01, 02, 04, 02 can aya pasang portal. Ketika aya reaksi pasti neangan solusi. Ada urang reaksi lah. Saya sok atuh bere tenaga dinya. Geus memohon mah. Mungkin pihak pelaku usaha baru percobaan, belum mengadakan kontribusi ke yang 2 RT ini. Tapi memang itu seharusnya harus, karena ini kita nanti produksinya kebagian. Tapi punten Kang Haji, untuk menutup total saya keberatan. Jadi saya sebagai pemerintah desa bukan jalan umum, jalan desa. Selama ada pertanggungjawaban untuk merawat, sah-sah aja. Ada menutup pangkat kumaha jadi kurang mikir-mikir. Lamun kurang usaha di wilayah Batur, di luar, terus bebeakan mau modal, harap berjalan jangan lainnya, terus ditutup perasaan orang gimana. Jadi untuk menutup sekaligus menutup total, tapi tindakan. Jadi apa jalannya jalan umum. Walaupun kita dipakai usaha PT ataupun pribadi, ya tolong dipertanggungjawabkan. Dan saya juga akan menuntut nih untuk ke jalan gang Cinangka dari pertigaan yang masuk ke lokasi ditolong segera diperbaiki, karena itu jalan desa yang membangun itu pemerintah desa. Sekarang rusak berat, itu tolong. Kalaupun memang mau diperlebar, tolong segera dilebarin agar nanti kalau sudah dilebarin menyelesaikannya bareng. Nah, itu dari kami dari pemerintah desa. Dan untuk masalah kompensasi lainnya, jalur atau apa, kita musyawarahkan hari ini atau malam ini harus tuntas, harus kelar. Karena ini yang dituntut itu satu yang menjadi poin, kenyamanan lingkungan. Kedua, kompensasi iya, ya CSR-nya, CSR mah mungkin kompensasi berupa materi, berupa ayam atau apa itu CSR-nya itu diselesaikan malam ini dan kita lagi kumpul, terutama jalur lintasan. Kalau untuk sarana ibadah kemarin sudah, jadi awalnya katanya ada untuk jalur ibadah mesti RT 01, 04 sama 02. Nah, kebetulan saya memang pada waktu itu usul kalau segala sesuatu kompensasi dimasukkan ke sarana ibadah itu kan maka bukan umum, walaupun itu umum misalnya keagamaan, tapi kan seolah-olah individu gitu. Makanya kami tolak. Keinginan warga apa? Mau memberi kompensasi katanya ayam. Kalau saya sih silahkan itu yang di lapangan. Kalau menurut saya kalau cuma ayam tidak kurang semangat kita jualnya. Ya, pagi ayam ini hayangna. Waduh tengok ayam itu mau penting mah diuangkan, uang tersebut
ayat pengurus nggak di tiap-tiap lokasi. RT itu ketua RT di dunia ayat sekretaris bendahara sok makanya ada di warga. Nah, uang tersebut, kompensasi tersebut bisa ditabungkan ketika ada keperluan umum, itu bisa digunakan. Aceh nah ya, Raja Barma ayah anggaran kemudian ayah anggaran jalan hotel mah genting sinaku pengusaha itu eta rek dikumpulkan kemudian saling 10.000 beuing maksudnya gitu. Kamari geuningan contohnya di RT 02 RW 01 di RT aya karena seperti kieu. Cuman di dia mah kompensasinya diuangkan. Setiap panen dikumpulkan ku pengurus RT, aya ketuana, aya tiap kota, sekretaris bendahara di warga. Alhamdulillah, karena jalan bisa, karena masjid bisa, cuman itu didoakan. Cuman di dia mah harus pakai cara kumaha, untuk kawas di itu wae. Cuman ulah ayeuna ngumpul ngaliung urang kesepakatan, oke ngahang deui itu kangen. Sok aya makana ayeuna diberi kebebasan anu itu kan sok teu kudu dibangun keun harang itu kangen teh ayeuna keur loba bantu doang. Sok bae mana ayeuna mah ngobrol lain rapat gitu. Untuk Pak, Ya. masalah operasional Pak, waktu operasional dia bekerja. Ya. Nah, masalah itu juga tolong itu yang dibicarakan dari RT bawah Ya. kan, masalah waktu gitu kan, jangan sampai di jam 12 sampai pagi itu ya tolong dihentikan itu. Nah, Emang itu benar-benar gitu lah. ya. Benar. Ya itu minta tolong juga Pak. Ya. Nah, masalah waktu Masalah waktu. bisa nggak dibatasi? Ya itu mah Ini mah bisa nggak bisa harusnya seperti itu kan? Bisa nggak tuh? kan ada siang. Jadi dibatasi waktunya. Terkait masalah Semua kegiatan. armada yang masuk atau Semua kegiatan. Pokoknya jam 12 ke atas sudah tidak ada kegiatan aja Pak. Untuk di kandang ini. Masalah lintasan ya. ya untuk Masalah lintasan aja kalau di kandang sudah terserah itu mau gebrang-gebrang mau seperti apa nggak masalah. kalau di kandang nggak Ya masalah. terserah itu bahkan kembali lagi ke lingkungan lagi Pak. Oke, kalau di Ini jalan dari pihak lintasan juga ya mungkin merasa terganggu Pak. Kalau untuk jam 12 ke atas, apalagi dengan mobilitas yang besar gitu, dengan kendaraan besar seperti itu. Itu Pak menambahkan tidak Ya. masalah lintasan. Dikit aja. Kita saya coba melihat ya. Ya. Dan armada itu tidak banyak. 10 kampung. Saya coba kontinu waktu itu koordinasi dengan anak kiai. Soalnya kalau siang banyak tulis Pak, belum protes. Pak kalau siang kalau tulis ide, makanya mau kita lebarkan jalan itu tahun. Karena armada ini tidak banyak, setiap hari ada 10 kampung satu. Dan itu enggak setiap hari. Itu pasca panen itu masih enggak setiap hari. Enggak, maaf ya sahabat Bapak. Jadi sebelum panen kan itu mobil pun itu sampai jam 2, jam 3 itu masuk. Itu pasca pertama saja Pak. Iya. Ntar normalnya Pertama dan sampai selesai bersama. Ini Pertama. Pak, kalau mau dipakan itu paling satu lintas malam juga 10 buru-buru pasti kan. Ya ini nggak apa-apa, kita bawa ke tempat. Ya, maksudnya itu mah kan buat masukan aja. Betul, buat masuk. Itu kalau kembali lagi ke masalah tindakannya ya silakan. Mohon. Sebelum masih tidak mengganggu untuk warga juga gitu Pak. Soalnya ini kan jalur ini kan dekat dengan warga Pak. Betul. Bukan jalur yang pedalaman gitu kan khusus untuk pabrik. Kalau khusus untuk perusahaan itu sendiri ya silakan aja Pak. Betul. Mau seperti apa juga, mau setiap menit ya, setiap detik ya silakan. Mohon Pak. Ya kebetulan kalau armada untuk pasca panen itu paling banyak kan carry Pak. Kalau mau carry ya, kalau truk nggak terlalu banyak. Ada yang truk, iya. Truk engkol. Kalau yang diesel Pak, yang diesel
untuk pengangkutan pupuk Pak, pupuk. Pakan sama pupuk. Nggak masalah Pak, kalau misalkan jam 12 sampai jam 7 nggak masalah. Bagi kami akan kami dapatkan. Insya Allah, oke. Ya. Ayo Pak, katanya nyungsep juga itu. Ya, mohon Pak, mohon Pak. Nah, jadi untuk jawaban yang ayatnya tadi sudah diumpamakan masalah pekerja, kami coba open. Kami tawarkan. Nah, lama Di situ mungkin Bapak kesana aja. Mungkin tenaga ahlinya yang dari jauh. Kami tawarkan Pak. Ada panen kami tawarkan orang sama semua kok yang kerja. Ada pemupukan orang mana nggak mampu, ya kita cari ada orang lain nggak mampu. Gitu loh Pak. Kita open Pak. Nggak ada yang kita tutup di sana. Kita open itu masalah kerja dari awal. Kita biar sama-sama belajar untuk pintar dulu. Bapak termasuk ini Pak, sehubungan di wilayah sekitar Barat itu kan area pertanian Pak, mohon untuk timba ya Pak. Kadang-kadang banyak petani misalnya dibutuhkan buat pisang, buat apa, itu bagaimana itu Pak? Gini Pak, nggak masalah. Sekamnya itu? Nggak masalah. Jadi itu sebenarnya sih bagi kami, kalau misalkan ada warga yang butuh misalkan, silakan, tapi kalungnya balikan. Oh gitu. Ya, silakan. Ada yang mau, silakan. Kan biasanya rata-rata kan dijual gitu Pak. Ya, memang itu Pak. Gini, kalau yang di desa lain, saya serahkan ke Bumdes Pak. Semuanya dikelola oleh Bumdes. Dari tainya, dari sekamnya. Pengaturannya itu dilakukan oleh desa. Di daerah mana? Dicari, di Tanjung Sari. Saya serahkan ke desa. Tolong diatur. Ada income semuanya, warga pun dapat, desa pun dapat. Asal ada yang mau bertanggung jawab, ya itu tadi capek tapi menghasilkan semuanya. Jadi mungkin yang untuk masalah perekrutan tenaga kita welcome. Untuk masalah jam malam, oke akan kami bawa ke mungkin tidak masalah. Masalah jam dari jam 12 sampai jam 7. Berarti untuk lintasan jam malam sudah disetujui ya? Oke Pak, untuk saya setuju. Disetujui. Jadi jam 12 sampai jam 7 itu istirahat. Ya. Terkecuali Pak Lurah kepentingan masyarakat umum, lokasi kami, kepentingan masyarakat kami lah. Ya, yang perusahaan masyarakat kami kadang-kadang itu ada yang sakit dan ada memang kolesterol dan mereka ada kesempatan barangkali ada yang pindah itu masyarakat kami itu boleh saja Pak. Tapi kalau untuk kepentingan kandang saya mohon dari jam 12 sampai jam 7 saya mohon jangan sampai ada aktivitas untuk sarana armada. Untuk di kandangnya silakan. Itu kegiatan yang lainnya pun boleh. Gimana? Siap. Sangat ya. Ya. Tadi kan maaf, tadi kesanggupan atau kesediaan perusahaan seperti yang tadi dikemukakan untuk infrastruktur atau kompensasi apapun, apakah itu ada dalam bentuk tertulis atau hanya lisan saja? Kalau bisa kita bisa tertulis. Ya gini Pak, di sini Supaya kita nanti kalau permasalahan tidak harus bicara seperti ini lagi Pak. Oke Pak, saya jawab Pak ya. Silakan kita tertulis kepada Bapak, mungkin akan disampaikan Pak Leslie Bapak. Lebih safety-nya, kan saya bicara, kami tidak mau memberikan kesalahan. Dan ini Pak, kita lanjutkannya biar cepat Pak ya. Biar cepat. Untuk lintasan Pak, yang dilintasi RT 04, RT 01. Silakan membuat pos di mana untuk penyaluran armada yang lewat. Itu akan saya buka angka. Berkompensasi ya Pak ya? Ini untuk armada aja Pak. Untuk lintas. Oh lintas. Ya, untuk lintas saja. Maaf Pak, izin saya mau bicara itu untuk
ada kompensasi apa panen doang apa keluar masuk pupuk sama sekam? Kalau untuk panen aja, untuk pupuk dan sekam silakan. Satu, jangan menekan. Mereka juga usaha. Yang ngirim sekam juga orang sini. Maksudnya biar Ya. mereka Biar enak. biar mereka tahu. Jadi entarnya jangan salah paham kan gitu Pak. Oke, saya terangkan. Biar enak. Yang usaha sekam juga orang sini. Anda misalkan rekan-rekan mau ngambil, ya silakan. Jangan menekan. Mau dikasih boleh tidak ngambil bilang. Untuk ngirim pupuk, ngirim pupuk sama. Pakan sama. Ya. Tapi untuk khusus untuk panen itu berbeda Pak angkanya. Iya, makanya saya kan supaya mereka tahu kan itu. Jadi ada perbedaan. Yang ngirim sekam silakan. Yang ngirim pakan silakan. Pokoknya yang lalu lintas ke arah standar. Itu silakan mau diambil berapa, tapi jangan menekan. Kalau tekan, polisi datang jawabnya. Iya. Maaf kan, saya mau menambahkan juga ya, sesuai dari data yang komandan tadi jelaskan. Ini sebenarnya kan potensi desa, tapi terus terang saya tidak mengambil yang lain untuk parkir, untuk sekam, untuk apa. Silahkan dilola di bawah di lapangan, termasuk bagi-bagi dengan para pemuda yang lain, yang di atas, yang di bawah. Saya nggak pernah ngambil loh. Kecuali yang tadi itu kompensasi dari perusahaan yang 1,5 itu, saya tidak munafik, saya ambil. Sampai sekarang saya tidak ada yang dikasih satupun. Makanya kalau ada kerjasama, termasuk untuk tenaga kerja, sebenarnya miskomunikasi aja, nggak ada. Pak Lurah, tolong atuh saya mau masuk kerja ke situ. Kenapa? Saya tambahkan mengenai masalah kebutuhan yang saya merekrut memang mengajukan diutamakan lingkungan. Bahkan pengalungan sekam pun saya tawarkan. Semua jenis yang dibutuhkan tenaga kerja di bawah yang melalui saya sampaikan. Sahan mari, sok mangga saya dibutuhkan sakit ngalungan anu. Ternyata kamari kan cenah ieu mengimbung makanya dikembalikan lagi ke perusahaan. Gitu. Jadi lain dari nyampaikan sesuai yang tadi dibicarakan sebetulnya mah kesepakatan antara kepala desa dengan perusahaan waktu saat pertama harus dibahas KB, termasuk jalan-jalan harus dibahas. Yang cuman mungkin can menyampaikannya tidak seperti itu secara keseluruhan. Jadi hanya seseorang yang gitu. Ternyata saya kira bisa membantu, ternyata itu kata makanan saya mah bukan level saya menyampaikan gitu, kan itu sudah dari saya gitu. Jadi keputusan kepala desa sama perusahaan waktu saat awal itu saya bersampaikan itu tuh pemangisna saya sampaikan, saya kira bisa nyambung semua. Jadi maksud saya jangan sampai mengatakan itu sambil saya belum tahu gitu maksudnya. Kalau memang seperti ini ya bagus juga kan ini sama-sama gitu. Jadi kita itu nggak terjadi kesalahan, nggak mungkin bisa jadi seperti sekarang ini. RT 02 mungkin kedua kita laksanakan di RT 04. Mungkin ntar yang ini di sini. Jadi supaya merata, kita coba ratakan. Iya, bergantian untuk masalah sosial kami, untuk CSR ke masyarakat yang sembako. Gitu Pak. Nggak mungkin kami laksanakan terus di ke RT-an 02. Gitu Pak. Tapi untuk masalah kompensasi pasca panen itu di RT 02. Tapi kami kemarin juga ada yang datang minta ayam dengan pasca panen anak-anak dari pemuda, kami persilakan. Oh ada acara ini, kami persilakan. Kami tidak membatasi Pak. Selagi itu sewajarnya. Ya mungkin gini kan, kalau untuk yang ada di lokasi mah kan RT 02 ya, makanya kan diam karena udah dikasih ayam. Iya. Nah ini nggak boleh ayam pada begitu. Saya tulis sama dia, masih ada.
ada ini dari Pak Ramdan. Mungkin akan kami samakan. Akan kami samakan dengan RT 02. Tapi saya mohon untuk RT 02 jangan diri ke RT 01 atau RT 04. Karena satu Pak, mereka yang paling terdekat. ya. Iya, pasti ke situ Pak. Tapi ini kita samakan. Oke. 50 RT 02, 50 RT 04, 50 01. Jadi 150. 150 ekor. Pasca panen ini kan belum ada kemudian. Ya. Ya, nanti kan perjanjiannya itu nanti akan disamakan dengan yang di lokasi. Oke. Terus yang keduanya kan ini ada bakti sosial yang per 3 bulan. Itu apakah akan sama? Akan dilakukan juga per 3 bulan atau hanya sudah mencakup yang pasca panen tersebut? Ini Pak, itu kan sosial kami. Sebenarnya kami itu coba menyentuh bos-bos itu supaya jiwa sosialnya tinggi ke masyarakat. Akhirnya saya coba mengarahkan, ayo kita coba per 3 bulan itu kita bikin sembako untuk masyarakat sekitar. Pak, mungkin ada 3 bulan, mungkin nggak kebagian semuanya, tapi ntar mungkin akan kami switch. Oh 3 bulan ini di RT 02, 3 bulan kemudian di RT 04, terus RT 01. Jadi kami switch. Dan mungkin kami sekaligus bisa memenuhi semuanya. Kalau per 3 bulan mah itu mah nanti di satu wilayah mah ada. Nanti karena semua masukan di warga 01, warga 01 wilayah Kampung Dandak pintu pertama. Jadi mengenai provinsi itu belum menerima keputusan itu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya umpamakan saya punya pekerjaan di 3 desa, Bandar Kuning, Cikutamahi, Cibatu 3. Tidak mungkin Pak yang jauh itu Bapak kasih. Yang terlintasi kena berisik mobil Pak. Saya mohon maaf. Radius berarti ya Pak? Ya, radius. Tapi yang datang pasti datang. Radius Pak. Iya, Kalau mau adil juga tidak apa-apa. Disuit. Oh bulan ini orang ini 50 orang. Oh, bulan depan ya yang tidak dapat jangan. Ini dikasihkan yang dapat. Wah ini harus kenyamanan lagi. Sudah ya, berarti semuanya saya ingin sudah kesepakatan ayam, punya ayam ya. Nanti untuk nanti kita acaranya besok dibuatkan. Oh, 10. Jadi Pak, tambahan terakhir Pak ya. Jadi Pak, untuk CRT yang kami mohon maaf, mungkin kami bukannya tidak mau menggunakan orang. Ya mungkin itu kesalahan kami. Sebenarnya kami sudah membahas itu. Ya, gitu Pak. Ya kami mohon maaf sebagai yang ditunjuk oleh Kandan ke masyarakat dari 04 itu. Kami agak masalah musyawarah dari masyarakat Pak. Itu aja Pak. Terakhir. Ya, terima kasih. Saya sudah berkenan, kita sekarang sudah kesepakatan kita saling bekerja sama hubungan. Kata ayat tadi kita bekerja sama juga. Karena aspirasi ya kita juga dengan Pak Haji menyampaikan ini naskahnya seperti ini kan gitu. Saya juga mohon maaf karena sudah komandan. Pak Budi itu cai. Oh ya, Pak Budi masalah. Saya mah di
air. Oh, itu mah apa nih di bawah masyarakat? Ya. Jadi cari ulah dibalik ke kanan. Jadi enggak Pak, komandan butuh dia jadi kebutuhan masyarakat kita kan sama. Diinstruksi sedikit Pak, tapi kalau mes saja untuk mandi boleh Pak. Mandi. Kita memang ada kan yang kecil. Ya, jadi kita kan memang kita dulu nggak tarik instalasi ini, kita numpang sama Pak Amdo. Dan mandi doang boleh mandi doang pakai. Kita Kita kan- air mandi. Jadi justru itu masalah cairnya kan itu digelar ke sawah, gitu kan mendukung kayak kadang-kadang. Jadi di gitu awalnya Pak Amul itu termasuknya pakai selanguti, itu pun termasuknya bisa dikatakan nubuga sawah sangat merugikan nubuga sawah. Tak tambah-tambah ayah kadang masuk kalau bikin parah nubuga sawah gitu. Jadi diusahakan ayahnya masa kemandi pun cekap budi mah nggak selek total gitu. Karena era cenak gunung bukan sawah. Tapi begitu nama gawe hubungan langsung gitu. Hari sumurna di toh. Karamat. Ngalimna ke sawah. Sawah. Memang kada. Justru dari Jauh. sumur langsung sawah. Jadi menurut saya gini Mas Ari, ketika ini kan sumur umpama ini mengalir ke sana, cuma dekat kandang Sawah. kalau dekat kandang sama supaya air itu kan ngalirnya ke sawah juga, Terus ke sawah. bikin panjuran ke situ mah mungkin bisa. Nah itu dia Pak, makanya daripada air ini mubazir kita buang ya kan. Jadi kita alirkan ke kolam, dari kolam itu penuh, kita mengalir ke bawah. Iya, kita ke sawah. Dan mungkin Soalnya beda jalan Kalau ke kolamnya, samanya. kalau ke kolamnya terganggu Itu dialihkan namanya, diambil. Kalau tidak ke kolam, misalnya Tidak ke kolam, mengalirkan dialihkan. panjuran, bikin panjuran buat mandi, tapi itu airnya kan bakal langsung masuk ke sawah. Jadi sawah mana jadi apa? Jadi ternyambung jadi sawah beda. Beda sawah jadi Serapan doang. Ya nama serapan itu lah. Jadi Pak, sekarang jadi masalah air. Awal kami coba itu tidak mengganggu aliran yang di sawah. Karena mata air di situ berangkat. Ada banyak. Kita yang ngambil kok untuk hak warga yang mengalir ke sawah. Malah kami punya rencana begini. Akan kami tampung, akan kami salurkan ke warga. Kami yang membantu peralatan. Tapi tidak mengganggu yang sawah. Apalagi sampai mau dialirkan ke warga. Tadinya gini, disangkanya air yang dari keramat itu Tidak diganggu ke kanan ayah. Tidak Itu awalnya yang namanya isu kan. Tapi ada cara ketawa. Jadi tadi Mas Adi bilang banyak mandi tadi ke rumah saya terus terang aja. Saya tanya, ini untuk kebutuhan ayam, tapi memang nggak ada sumur? Kan ada, terus mandi. Baru kan pada tahu. Wajar kan? Nah, Itu mah nanti kita lihat secara logika aja. ya. Lihat kenyataan itu langsung ke lokasi. Oke lah, kalau kamu cabut-cabut aja dulu. Nanti kan sifat manusia itu sifat ya, yang jelas ini nanti cabut ya, cabut sama para pelaku usaha kandang ini sudah sepakat masalah parkir, masalah organisasi, dan saya tekankan sekali lagi masalah pertanggungjawaban tolong direalisasikan karena kami juga tidak mau kegiatan aktivitas warga terganggu dengan tadi permintaan warga juga membutuhkan kenyamanan. Terpaksa kita kegiatan di kandang dibatasi. Maksudnya ke kandang jalan Nah untuk itu kita semua sudah disepakati
nanti besok kami akan membuat berita acara, akan menyebarluaskan melalui Pak RT berita acaranya. Setelah disepakati tinggal tanda tangan. Kami selaku pemerintah desa Balai yang menengahi atau memimpin acara ini, mohon maaf. Yang kedua, kepada masyarakat RT 0104 RW 02, kami juga minta maaf atas kelalaian kami dengan adanya miskomunikasi, tapi alhamdulillah dengan adanya reaksi ini kita jadi ada solusi. Kalau tidak ada reaksi, mungkin ada solusi. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua.